kasih udah datang ke sini ya. Ya, Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Mosa, bisa dipanggil Kak Mosa. Nama kakaknya siapa nih? ke saya Datu. Kak Datu. Panggil Datu aja, Kak. Oh Datu, oke. Datu kesini tujuannya apa? Ke sepeda motoran. Udah motoran? Iya. Dari rumah. Oh dari rumah. Tadinya itu kan sekalian ngampus juga toh. Kan ini kan masih jam pagi. Nanti itu ada kuliah sekitar jam satuan gitu. Jadi sekalian kesini. Kan di UNESA kan, Kak. Itu kan sama tempat ini. Jadi sekalian kesini sekalian ngampus gitu. Iya. Oh Kebetulan kan rumahku di Gresik. sih. Iya, jadi nggak ngekos di TP. Tiap hari kayak gitu. Iya, tiap hari. Itu udah pernah nyoba ngekos belum? Udah pernah. Udah pernah. Semester 1 sampai semester 2 itu ngekos. Cuman setelah tak pikir-pikir tuh kayak ngapain ngekos gitu ya kan, nggak. Soalnya lumayan deket juga rumahnya, sayang uangnya gitu kan. Jadinya tak putusin kalau pulang pergi aja. Saya uang gitu, tapi mau gak mau harus apa ya, waktumu harus makan waktu yang lebih lama buat kesini gitu. Iya, Oh, berapa menit nih dari rumah ke sini? Mas? kalau macet sih sejaman. Tapi kalau jalannya macet, ya itu kalau ngebut sih. Soalnya kalau naik sepeda itu cepet, Kak. Sejam. Terus kalau posisi jalannya nggak harus sampai sejam sih. Cuma kurang berapa menit gitu. Berarti kurang lebih 1 jam. Iya, soalnya yang bikin macet itu yang di jalan itu loh. Udah wetan yang gang 1 tuh loh, Kak. Itu kan rame. Ada wetan satu situ ya. Enak sih situ rame. Berarti kakaknya si Wanok ini ya. Enggak warna. Oh iya warna. Warlock Gresik kan. Bersih. Terus nanti ada matkulnya berapa SKS matkulnya? Ada 3. 3 SKS. Iya. Gimana hari ini, mungkin selama perjalanan atau selama siap-siap ada sesuatu yang bikin senang kah atau yang bikin sedih begitu? Kalau perjalanan ke sini sih fine-fine aja ya, Kak. Soalnya seneng gitu kan. Aku bisa datang ke sini. Dan kalau suasana hatiku itu kayak gelisah gitu, kayak takut juga. Kayak ada sesak di dada yang kayak Mbak, saya tag video mbak, ampun, astagfirullah. Oke, tadi kamu bilang takut kan sampai dada kamu sesak. iya. Itu kalau boleh tahu kenapa kok bisa sampai sesek gitu? Jadi ini masalah internal gitu ya, Kak. Tapi aku rada takut buat cerita juga. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau gitu sekarang nanti dulu gak apa-apa. Ya, tapi kakak kuliah di UNESA juga ini? Iya, di UNESA. Jurusan Jurusan BK. semester awal apa tengah apa akhir? Masih semester 3 sih. 3 ya. Berat nggak? Lumayan. Udah rada kerasa. Nggak tahu besok semester 4, 5, 6 gitu. Rasa apa? Rasa Kayak gilanya apa? beban Rasa gitu, capeknya? kayak berat banget ini. Tugas-tugasnya juga. Masih agak banget ya, tugasnya banyak banget. Capek banget. Terus apalagi kalau pulang ke rumah gitu makin capek banget, kayak nggak pengen pulang gitu. Kalau bisa tidur di kampus nggak apa sih. Berarti kamu rasanya pulang ke rumah tuh bukan kayak istirahat tapi kayak apa ya, capek gitu. Iya, kayak kepikiran aja, kayak aduh males banget mau masuk ke rumah itu kayak deg-deg gitu loh, Kak. Pokoknya males banget kalau mau
masuk rumah itu. Tapi hubungan kamu sama keluarga baik dengan sama orang tua atau adik? Gimana ya, bingung juga mau bilang dari mana, karena itu kalau di rumah itu adalah masalah dari orang tua gitu, tapi imbasnya tuh aku kan anak kedua ya dari 3 bersaudara. Nah kakak itu cowok, terus aku punya adik cowok juga. Terus hubungan itu sama kakakku tuh nggak begitu deket juga. Kadang sama adik juga kadang dekat, kadang berantem gitu. Kalau aku sama orang tua sendiri tuh sebenarnya kayak ada mau, bukan ada maunya, kayak apa ya, kalau dibilang deket tuh kadang gitu loh. Ada waktu tertentu aja, kadang marah banget, marah. Jadi gak nentu gitu ya, kadang marah kadang enggak gitu. Oh ya, sebelum kamu lanjut cerita, di sini saya mau ngomongin beberapa hal. Yang pertama, di sini kamu bebas cerita apapun, nggak akan saya hakimi, saya nggak nilai kamu benar atau salah. Di sini kamu bisa jadi diri kamu sendiri, jadi kamu bebas cerita apapun. Yang kedua, tentang kerahasiaan cerita kamu nggak usah khawatir, cerita kamu saya jaga rahasianya, dan mungkin akan saya berikan ke yang lebih ahli jika membutuhkan bantuan yang lebih ahli atas izin kamu, atau mungkin ke orang tua kamu juga bisa, tapi tetap dengan izin kamu. Oh, bisa dipahami sih. Berarti aku bercerita ini udah aman ya kak ya di sini? Udah aman. Dan durasi konsum kita kali ini mungkin bisa 30 sampai 1 jam. Oke. Mana bersedia? Bersedia. Tadi kan kamu bilang kalau rumah kamu tuh bukan kayak rumah gitu ya. Nah, seakan-akan kalau kamu dulu tuh kayak hawanya gak enak gitu. Iya, kayak aduh apa sih ini, hal-hal apa gitu. Nah terus kak, sebenarnya itu hubungan aku sama orang tua itu udah baik-baik aja tuh sebenarnya udah lama. Cuman kayak dari aku SMP gitu kan kak. SMP. Udah begitu lumayan lama. Habis itu kadang kalau orang tua lagi berantem gitu, mesti yang ditarik, yang satu tahun itu aku tuh diikut-ikutin. Terus kalau aku nggak salah apa-apa gitu kan, kayak kebetulan mereka itu melihat aku tuh posisinya tuh aku lagi apa gitu kan, padahal itu aku nggak salah. Aku tuh nggak bisa ngejelasin gitu loh kalau aku tuh sebenarnya nggak salah. Nah, itu sebenarnya baru kemarin itu aku sempat mau diusir sih kak dari rumah sama orang tua. Dan kemarin itu aku cekcok sama papa. Ya sebenarnya masalah sepele aja sih, cuma emang papa aku ini apa ya, dikit-dikit tuh kayak masalah tuh digedein gitu kan. Jadi aku nggak ada celah buat mempertahankan diriku kalau aku tuh nggak salah. Terus aku kayak teriak-teriak gitu, aku tuh nggak tahan gitu di rumah. Akhirnya papa aku tuh kayak tega gitu nyuruh aku pergi dari rumah. Jadi sejak SMP itu emang orang tua sering cekcok gitu ya. Iya sih, sering cekcok. Tapi yang disalahin tuh aku, kayak papa kayak bilang, aku sama kamu berantem gara-gara kamu gini gitu. Jadi aku nggak pernah. Padahal itu kan masalah mereka berdua, tapi aku yang disalahin. Oke. Jadi saya bisa merasakan betapa beratnya itu, dan peristiwa itu mungkin yang memicunya adalah pertengkaran kamu dengan ayah pas cekcok tadi. Iya, aku tuh sebenarnya cuma mau denger aja sih kak. Soalnya kan aku nggak pernah ada kesempatan buat ngobrol sama orang tua. Jujur kalau aku tuh di rumah tuh nggak pernah kayak ngobrol sama keluarga gitu loh kak.
nggak pernah di talk gitu, nggak pernah ditanyain aku tuh filmnya di mana, terus udah makan atau belum gitu. Kayak aku tuh kayak hidup sendiri gitu loh kak di rumah. Tapi ya, papaku tuh kayak selalu ngerasa tuh aku membantah kak, misal papaku tuh ngasih tahu aku gitu loh kak, padahal aku tuh nggak bantah, aku cuma pengen didengar kalau aku tuh sebenarnya mau ngomong kalau aku nggak salah. Terus sekarang tuh malah kayak nggak punya tempat pulang. Tapi kamu pernah cerita masalah ini ke teman kamu nggak? Eh, Jujur kalau mau cerita ke temen tuh malu kak, saya tuh ini masalah internal ya gitu. Jadi aku pengennya tuh teman-teman tuh gak nggak melihat aku tuh dari keluarga yang berantakan gitu. Kamu tetap pengen kelihatan baik-baik aja padahal kamu butuh tempat dan orang untuk mendengar cerita kamu. Baik Datu, hari ini kita akan memahami peristiwa itu lewat latihan self imagery. Aku akan membantu kamu melihat kembali kejadian itu, tapi kali ini dengan cara yang lebih sehat dan lebih aman gitu. Kamu siap? Oke, siap. Sekarang, pejamkan mata kamu perlahan. Bayangkan dirimu kembali ke momen itu saat kamu dan ayah kamu sedang cekcok. Kamu berada di ruang tamu. Apa yang kamu lihat? Aku lihat papaku tuh berdiri, terus wajahnya tuh kayak marah gitu kak. Aku juga berteriak dan suasananya itu kayak panas banget gitu. Baik, rasakan apa yang terjadi di tubuhmu saat itu. Dada aku tuh sesak gitu, kayak nggak bisa ditahan, nggak tahu kayak perasaan apa yang ada di diriku. Terus tanganku tuh dingin, kayak apa ya, berdetak gitu kak. Cuma pengen ayah papaku tuh tahu aku tuh sebenarnya tuh capek banget diperlakukan kayak gini, kayak nggak adil banget gitu loh kak. Sedangkan aku kan punya 2 saudara dan aku tuh kayak yang paling tertekan gitu di keluarga ini. Berarti itu kan saat cekcok dada kamu rasanya agak sesak gitu kan ya? Iya, kayak aku tuh mati rasa gitu loh kak, kayak gak ada perasaan, kayak pengen hilang aja. Dan kira-kira itu berlangsung berapa lama cekcok kamu dengan ayah? Hampir tiap hari, kadang kalau nggak cocok tuh mungkin kita cuma kayak ngobrol dikit gitu sih, nggak begitu intens banget, nggak begitu dekat. Kalau waktu gitu, waktu nggak cocok tuh sebenarnya perasaanku tuh kayak apa ya, kayak ngerasa lega gitu loh kak. Maksudnya hari ini tuh kayak gak ada cocok gitu kan, kayak rada tenang gitu kan. Pas cekcok kan rasanya agak sesak, tapi setelah semuanya selesai nih, kamu udah selesai cekcok sama ayah kamu, terus biasanya kamu tuh ngapain? Mungkin kabur ke kamar atau Biasanya tuh aku tuh nangis di kamar mandi. Terus kan aku kalau nangis kan gak ada suara ya kak, itu malah bikin dadaku tuh sesak banget. Aku nangis di kamar mandi tuh biar nggak ada orang tahu sih. Kalau di kamar kan tempat orang rumah kayak masuk keluar gitu. Terus kadang juga punya pikiran kayak pengen mengakhiri hidup gitu loh kak. dan kamu bilang kan kayak dada kamu sesak, itu yang kamu rasain pada tubuh kamu tuh lebih sesak saat cekcok atau sesudah? Dua-duanya sih.
kalau pas cocok tuh emang kerasa banget gitu kan sosoknya, kayak aku juga pengen marah gitu kan. Terus udah selesai tuh aku kayak mikir yang dulu kayak aku aja diperlakukan kayak gak adil gitu loh, kayak aduh aku juga pengen marah sebenarnya tapi gak bisa, soalnya kayak nyesel lah gitu aku kalau ngomong. Nah, selain itu mungkin yang terjadi pada badan kamu, pada mungkin pada tangan atau pada leher itu gimana? Sebenarnya aku juga pernah itu Kak, saking panasnya suasana gitu kan, terus aku tuh kayak dikasih tahu, dia bukan dikasih tahu, kayak marah gitu kan. Habis itu aku tuh kayak ngomong tapi dengan nada keras gitu, jadi pikirannya tuh aku kayak membantah gitu kan. Akhirnya papa aku tuh itu apa kebawa emosi juga, kebawa suasana, ada gelas itu dilempar ke aku gitu sampai gelas itu pecah, dan untungnya tuh nggak ada luka sih. Saat itu emang saya mendengar dari cerita kamu tuh tegang banget, dan kamu udah kerja bagus, kamu tadi sedang melihat momen itu tanpa menghindar, dan sekarang kita lanjut. Sekarang berarti kan pikiran yang muncul di kepala kamu waktu itu, dan apa ya yang kamu yakini tentang ayah atau dirimu saat momen itu? Aku pikir papa itu nggak pernah sayang sama aku. Aku pikir aku nggak berarti di mata mereka. Baik, dan ketika kamu percaya itu, perasaan apa yang muncul di hati kamu? Aku kesel, sedih iya, marah iya, kecewa juga iya banget. Rasanya tuh kayak campur aduk gitu loh Kak. Jadi kamu bingung juga ya, apa yang benar-benar kamu rasain tuh masih belum jelas gitu. Iya. Sudah mengukur sudah sini. Enggak. Enggak sampai tak. Nah, ini kan perasaan pasti campur aduk kan. Kamu mau sedih, mau pengen nangis juga, tapi kayak yang benar-benar kamu rasain, kamu tuh belum tahu apa yang kamu rasain. Kayak semua emosi tuh ada di dalam diri aku. Tuh tolong ibu bosin bosan juga. Oke, emosi itu wajar ya Datu ya. Yang kita lakukan sekarang bukan menolak emosi itu, tapi mengalaminya dengan cara yang lebih sehat. Mungkin menyadari bahwa perasaan itu muncul karena pikiran kita yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Iya, aku sadar sih sama perasaanku sekarang. Ya, setelah melalui beberapa waktu tadi, apa yang kamu sadari dengan pikiran kamu? Mungkin ada yang berubah atau ada yang baru? Sebelumnya berubah gitu kan, tapi kayak ngerti letak apa ya, emosi-emosi itu dari mana gitu kan. Jadi aku masih belum bisa menyadari sama perasaan sih, cuma aku tahu gitu. Aku nggak yakin juga sih. Nah,
mari kita tantang pikiran kamu tadi. Benarkah ayah kamu tidak sayang kamu sama sekali? Gimana ya, enggak juga sih, dia cuma keras, terus egois juga. Kadang dia juga masih tanya gitu sih, tanya kabarku lewat adikku, soalnya yang paling dekat sama aku kan adik, tapi nggak deket banget gitu, cuma kan ada juga berantem, jadi dia tuh kayak tanya-tanya, nggak mau kenapa, kadang sih kalau emang nggak lagi marah-marah. Jadi mungkin hanya pikiran negatif kamu saja yang muncul ya. Padahal ayah kamu tuh sayang sama kamu tapi dengan cara yang lain begitu. Mungkin iya, karena aku juga nggak terlalu seperti itu sih, tersinggung. Oke. Oke, jadi mungkin bukan karena dia tidak sayang, tapi yang kayak saya bilang tadi, mungkin karena cara ayah kamu mengekspresikan kasih sayangnya itu berbeda ya, bukan yang halus, yang penuh kasih sayang, yang lembut, tapi mungkin agak keras aja gitu. Apa ya, ngerti juga sih Kak, tapi di pikiran aku tuh nggak disayang gitu, karena dia tuh sering marah-marah. Jadi kamu mikir kalau ayah kamu tuh sering marah-marah dan ayah kamu nggak sayang kamu gitu karena sering marah-marah. Tapi saat ayah kamu sudah nggak marah-marah nih, apakah kamu tetap mikirin hal yang sama atau oke, ayahku lagi nggak marah berarti ayahku sayang aku? Iya sih, tapi bukan mikir ini, nggak sayang aku, karena kalau kakak udah nggak marah itu, aku mikirnya tuh mungkin dia udah ngerti juga sama posisiku. Tapi kalau marah ya aku mikir gitu lagi, kayak aku tuh kayak dimanfaatkan terus di keluarga ini, apa-apa kalau marah tuh dilampiasin ke aku. Jadi kamu kayak samsak bagi orang tua kamu. Iya. Oke, sekarang bayangkan ulang peristiwa itu, dan kali ini kamu tahu bahwa ayah kamu sebenarnya peduli, hanya saja caranya kurang tepat. Apa yang berubah? Aku sedikit jadi lebih tenang sih Kak. Aku ngebayangin diri itu yang apa ya, udah diperhatiin gitu loh sama papaku itu ketika nggak marah ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya kayak pengen aku sama papaku tuh ngobrol banyak gitu, kayak sebenarnya anak sama orang tua gitu, pengen banyak meluangkan waktu buat bercerita atau ngobrolin apa gitu. Dan aku pengennya tuh papa itu, kalau ada papa itu nggak langsung marahin aku. Terus yang ada di pikiran kamu yang kamu pengen tuh gimana? Yang kamu pengen? Ya tadi kan kamu pengen kayak selain pengen ngobrol banyak, pengen sharing-sharing itu, apalagi mungkin dari cara bersikap atau cara memberikan kasih sayang. Aku pengen tuh papa itu kayak dia itu melihat dirinya sendiri gitu loh, kalau sikapnya itu enggak banget buat aku. Pengennya tuh dia tuh kayak sadar gitu loh, kayak sikapnya itu sama aku tuh udah keterlaluan. Aku pengennya tuh papa itu enggak marah-marah lagi kalau ada
sehat, pengen terus pengen disayang juga, pengen lebih diperhatiin juga. Kayak aku tuh nggak kayak anak terlantar gitu loh kak. Itu adalah bayangan perubahan sikap dari papa kamu yang bagus ya, dan semoga itu akan terrealisasikan. Dan apakah kamu pernah ngobrol sama papa kamu masalah kayak gitu? Kalau ngobrol masalah ini itu nggak pernah. Kayak pas yang ngobrol tuh kayak aku lupain gitu masalah ini. Jadi aku ngobrol lagi sama papa kayak apa ya? Kayak aku tahu besok tuh aku ada acara ini di sini gitu. Terus ditanyain juga udah ada sahur enggak gitu. Kadang juga disuruh makan dulu. Itu sih yang momen kayak aku di sini tuh udah gitu aja loh, jangan sampai marah-marah. Saya lihat bagaimana perubahan keyakinan dan pola pikir kamu, mungkin yang nggak banyak sih, tapi secara garis besar kamu udah mulai bisa berpikir positif tentang ayah kamu ya. Ya sih, maksudnya lebih ringan, lebih rileks. Kalau aku tuh pikirnya tuh gitu. Ya, rasanya tuh tiap interaksi sama ayah kamu tuh mungkin ya habis ini mungkin kamu akan lebih enak gitu ngobrolnya. Semoga sih kak. Coba ya untuk memperbaiki itu, dan coba perhatikan perbedaan versi pertama dan versi kedua dari peristiwa itu, dan apa efek bagi dirimu. Kalau aku mikirnya apa nggak pernah sayang aku cuma bakal kesel terus sih. Kayak aku tuh jadi anak bukan anak kandung gitu. Aku cuma bakal menyimpan rasa kayak dendam, marah, kecewa. Tapi kalau aku lihat dia cuma nggak, aku lihat dia itu cuma nggak tahu caranya ngehilangin emosinya gitu. Terus nggak tahu caranya dia nunjukin kasih sayang, perhatian. Jadi aku lebih bisa sabar sih. Itu efek yang sangat besar. Kamu baru saja mengubah cara berpikir kamu dan rasional menjadi rasional. Aku nggak nyangka sih bisa sampai ini membayangkan pertengkaran itu. Padahal kalau di rumah itu kalau ada lagi bertengkar tuh aku kayak nggak bisa mikir apa-apa gitu loh kak, nggak bisa mikir negatifnya gitu. Tapi pas terjadi pertengkaran itu kamu lebih ke apa? Kalut, takut sendiri gitu. Iya bener, kayak apa yang dibilang kakak tadi loh, apa irasional. Iya irasional. Gitu. Jadi kamu kayak gak bisa mikir jernih gitu kan. Kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa terbuka gitu sama perasaanku. Dan itu hal yang wajar ya ketika kamu dalam kondisi di tengah konflik, apalagi konflik keluarga gitu, pasti kamu sebagai anak juga rasanya berat gitu juga. Sekarang kita ulangi lagi visualisasi versi keduanya. Bayangkan kamu menatap ayah kamu dengan tenang, mendengarkan kata-katanya tanpa membalas, dan rasakan nafasmu stabil, suaramu lembut. Ulangi dalam hati, aku tetap berharap walau kamu berbeda cara. Mungkin begini.
kamu tetap berharga, meskipun cara ayah kamu tuh menunjukkan kasih sayang itu berbeda gitu. Kayak kalau aku tetap berharga walaupun papaku tuh menunjukkan sikap kasih sayangnya itu berbeda caranya. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mengucapkan itu? Tenang sih kak, kayak rasanya itu udah damai, terus aku bisa lihat diriku lebih matang. Kamu merasa lebih terbuka sama diri kamu sendiri, lebih jujur gitu. Itu suatu langkah yang bagus untuk kamu ke depannya, dan latihan ini bisa kamu ulang di rumah atau di tempat yang tenang. Setiap kali marah itu muncul, bayangkan versi dirimu yang lebih tenang seperti sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan setelah sesi ini? Aku setelah kuliah nanti pastinya aku pengen banget buru-buru pulang. Mungkin nggak langsung bicara sama papa sih, tapi aku mau kirim pesan dulu gitu loh kak, buat pemanasan aja. Kayak aku kan dia juga nggak pernah ngobrol, terus kayak gengsi juga. Aku bilang kalau aku mau minta maaf dulu, terus juga aku bilang kalau aku sayang sama papa, nggak pengen papa tuh marah-marah terus. Dan pengennya tuh aku tuh diperhatiin, sayang layaknya anak gitu sih. Itu langkah yang bijak. Kamu tidak hanya menenangkan pikiranmu, tapi juga membangun kembali hubunganmu dengan papa kamu gitu. Ingat, setiap kali menghadapi konflik, gunakan self imagery ini untuk menata ulang emosi dan pikiranmu. Oke sih kak, nanti aku coba. Oke. Saya bangga atas keberanian kamu hari ini. Datu, kamu sudah melangkah menuju versi dirimu yang lebih kuat, tenang, dan lebih bijak. Oh ya, terima kasih ya kak. Aku merasa lebih siap menghadapi semuanya. Aku merasa lega banget cerita masalah ini. Padahal aku nggak pernah cerita siapa-siapa soal masalah keluarga ini. Terus aku jadi terbuka pikiranku kalau tidak sepenuhnya papaku tuh nggak suka sama aku, nggak sayang sama aku, marah-marahnya gitu. Tapi mungkin dibalik itu papaku tuh masih ada rasa sayang, tapi dia tuh nggak tahu cara memperlihatkan ke aku. Itu pernyataan yang bagus, dan mungkin muncul perubahan dalam pikiran kamu ya. Itu adalah satu hal yang bagus, dan saya rasa cukup untuk konseling hari ini. Terima kasih atas kehadiran kamu, terima kasih atas waktu dan tenaga kamu untuk cerita. Ya, terima kasih juga ya kak. Terima kasih Dati. Ya.